here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to worship you, Lord. 'Cause you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
bersyukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa di sini, di tempat ini ada hadirat-Mu melawat setiap kami yang hadir, memberi jalan keluar, kebebasan, kemenangan. Haleluya. Kami yang hadir saat ini akan pulang membawa sukacita, damai sejahtera dalam keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami. Yes God, inilah yang kami mau Tuhan. Kami mau bersorak, menyembah Engkau, mendengarkan suara-Mu saat ini. Amin, haleluya. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji, memulia Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan siap memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala bangsa bertepuk tangan menyembah Yesus sebab namanya dahsyat. Amin. Haleluya. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar. Ini iman kami Tuhan. Namamu mulia.
percaya bahwa Tuhan kita besar? Amin. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Nikmati hadirat Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya jikalau engkau meminta dengan sungguh, Tuhan akan menjawab setiap doamu saat ini. Saya percaya 2 atau 3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Dia ada di tempat ini. Dia sanggup melakukan mujizatnya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami. Engkau memberikan darahmu bagi setiap kami, menebus setiap dosa kami. Dan itu Tuhan, kami mau ingatnya. Kami mau selalu ingat kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pujikan lagu ini dan ingatlah semua kebaikan Tuhan bagi hidupmu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
membebaskan kami, kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami, kasih-Mu yang menebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapa. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus. Mari sama-sama katakan bahwa kasih-Nya membebaskanmu. Kasih-Mu bebaskanku, Ya. lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus. hanya Yesus. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku, Ya. kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Apa yang tidak bisa Tuhan berikan bagimu, semua sudah, bahkan nyawanya diberikan bagimu. Oh, kasih-Nya luar biasa. Mari bangun berdiri. Haleluya. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, Kasih Yesus. kasih Yesus, Kasih Yesus. kasih Yesus, Kasih Yesus. kasih Yesus bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Oh, tidak ada Allah lain selain Engkau yang sanggup menolong kami. Bahkan di saat lembah kelam pun kami tidak takut, sebab kami percaya Engkau Allah Tuhan yang beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kami percaya semua janji-janji-Mu bagi setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ralabaya syakalabalabaya syakatabaya boya sakatabaya sendiri. Tak ada lembah kelam yang Apapun masalahmu, percayalah bahwa Tuhan ada bagimu. Jangan gentar, jangan takut. hatiku takkan gentar. Tuhan
Syukur sebab pengharapan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tetap mau menanti-nantikan Engkau sampai waktunya Tuhan. Kami mau menantikan Engkau Tuhan sepanjang kehidupan kami, dan kami mau tetap terus percaya akan Engkau, percaya akan janji-janji-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang menguatkan kami dan kami mau bertahan. Terima kasih Tuhan buat bukti kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Shikatapaya shakatapaya shikatapaya shikalapaya shakataya. Kita pakai sakataya korebekia sakataya. Kita pakai sikata hataraya kausinya hatarataya. Terima kasih Allah Roh Kudus, Roh-Mu yang tinggal bagi setiap kami. Terima kasih. Kuatkan aku bertahan, Engkaulah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan ya, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, biarlah Engkau yang menguatkan kami. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan yang menguatkanmu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Allah yang besertamu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertamu. Rasakan bahwa Tuhan ada di sampingku. Sekali lagi Immanuel,
Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sudah puas memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah menikmati kehadiran-Mu. Kini giliran kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, agar semua yang keluar dari mulut, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu sepenuhnya milik-Mu dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, jamah lawat dan urapi setiap jemaat di tempat ini, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom Aleichem, selamat pagi semuanya. Saya percaya semua diberkati dari pujian tadi, amin. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah kesini, mungkin ya sedikit aja saya perkenalan ya. Nama saya David Sunar Handoko, berasal dari kota Yogyakarta, melayani Tuhan sejak tahun 2000 yang lalu. Dan puji Tuhan, kami dikaruniai 2 orang anak ya, laki-laki dan perempuan, 1 cucu. Saya sehari-harinya sebagai seorang pengusaha, jual motor. Melayani Tuhan itu diawali dari lahir baru di tahun 97, kemudian ikut pemuritan, tahun 2000 mulai melayani Tuhan. Tahun 2003 ditabiskan sebagai evangelis, dan puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini dalam suasana yang penuh sukacita. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah penantian. Kalau kita ini menanti sesuatu yang pasti, itu menantinya dengan sukacita, benar enggak? Mantap menantinya. Tapi kalau kita menantikan sesuatu yang belum pasti, masih bertanya-tanya, kira-kira gimana saudara? Yang takut ya tetap takut, benar enggak? Yang bingung tetap bingung, yang was-was tetap was-was. Nah pada waktu Tuhan Yesus itu mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Selama 40 hari Tuhan Yesus masih berada di bumi. Amin. Nah, selama itu para murid ini menanti dengan takut. Sejak Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemane, sampai Tuhan Yesus itu disalib, murid-murid ini dalam kondisi depresi, sangat ketakutan. Bahkan pada waktu mereka ini berkumpul untuk berdoa, bersekutu di dalam sebuah ruangan, pintunya dikunci rapat-rapat. Gereja ini dikunci nggak Bapak Ibu? Enggak ya, terbuka. Supaya pintunya memang enggak dibuka, kalau dibuka nanti AC-nya enggak dingin, suaranya keluar. Tapi welcome untuk setiap orang masuk. Tapi pada saat itu, para murid ini semuanya dilanda ketakutan yang teramat sangat. Sehingga untuk bersekutu saja mereka ini pintunya dikunci. Takut kepada orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus ini datang ke tengah-tengah mereka, walaupun pintunya sedang dikunci, tapi Tuhan Yesus bisa masuk begitu saja. Karena apa saudara? Tuhan Yesus ini maha kuasa. Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus sepenuhnya adalah manusia ilahi, bukan manusia insani dan manusia ilahi lagi. Dia masuk ke dalam ruangan itu dan menunjukkan bekas luka di kaku, di kaki dan tangannya, dan di lambungnya kepada para muridnya. Nah kita baca kisahnya yuk, coba tolong ditayangkan. Yohanes itu di kitab Yohanes. Ayatnya ditayangkan coba tolong. Yohanes 20 bisa ditayangkan. Yohanes 20 ayat yang ke 21 ya sampai 23.
Nah, mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. Ayat 21 sampai 23. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu nanti yang genap. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Lanjut 24. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tadi mana kok? Ayat 26 coba. 25-nya kok separuh itu? Sebelum aku, paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan, harusnya itu. Mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Sampai sini aja. Silakan duduk. Jadi Bapak Ibu, selama 40 hari itu Tuhan Yesus ini kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang ada di tengah mereka, kadang-kadang tidak kelihatan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melatih mereka agar nanti kalau Tuhan Yesus sudah pulang ke surga 40 hari kemudian, mereka sudah terbiasa bersama dengan Yesus dalam kondisi kelihatan maupun dalam kondisi Yesus tidak kelihatan. Sebetulnya sama enggak sih Bapak Ibu? Para murid ini 3,5 tahun selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pergi, makan, tidur, pelayanan selalu bersama. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematiannya, selama 40 hari itu kadang Yesus kelihatan, kadang tidak. Nanti setelah Yesus naik ke surga, 100% Yesus enggak nampak. Tapi pertanyaannya, sebenarnya walaupun Yesus tidak nampak itu, Yesus itu ada di tengah-tengah kita enggak Bapak Ibu? Ada ya. Jadi sebenarnya lebih efektif mana? Yesus nampak atau enggak nampak? Lebih efektif dan efisien Yesus itu enggak nampak. Amin. Nah, kita kemarin waktu ada COVID ini kan diajarkan work from home. Kemudian pelayanan juga melalui video meeting. Nah, itu bisa berjalan dengan baik walaupun kita tetap di rumah. Nah, sekarang murid-murid ini diajarkan Tuhan Yesus agar walaupun nanti Tuhan Yesus sudah pulang ke surga, mereka tetap bisa melayani seperti semula pada waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bahkan Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan semua hal yang pernah kulakukan, bahkan lebih besar. Jadi artinya walaupun Yesus nanti sudah naik ke surga, mujizat tetap ada. Amin. Tanda ajaib tetap ada. Dan ini berlaku sampai hari ini atau sudah berhenti saudara? Kayaknya masih ya. Mujizat itu masih terus berlangsung saudara. Nah, Yesus itu selama 40 hari berada di bumi itu dengan 6 tujuan. Ya. Tujuan yang pertama adalah membawa damai sejahtera bagi para murid. Kalau para murid ini tadinya dilanda ketakutan, kalau Yesus membawa damai sejahtera, takutnya menjadi hilang. Amin. Orang yang dalam dirinya ada damai sejahtera itu, ketakutan itu akan hilang saudara. Jadi agar murid-murid enggak takut lagi, Tuhan Yesus datang dengan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Kemudian yang kedua, Yesus menyatakan kebangkitannya, menunjukkan bekas paku di lubang kaki dan tangannya.
Sehingga mereka melihat bukti, oh ya ini benar-benar. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri. Yesus berdiri di depan mereka. Bahkan kepada Thomas, tadinya Thomas kan gak percaya. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas tanda paku di kaki dan tangannya, aku tidak percaya. Kemudian Yesus datang lagi 8 hari kemudian dan menyuruh Thomas mencucukkan jarinya di lubang paku dan tangannya. Nah jadi saudara, ini yang kedua itu menyatakan kebangkitannya. Yang ketiga, Yesus mengutus mereka. Yesus bilang, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Siapa yang siap diutus Tuhan Yesus? Semua siap? Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Kita ini diutus pergi sama Pak RT aja bangga loh Bapak Ibu ya. Diutus Pak Camat lebih bangga, diutus Pak Bupati lebih bangga, diutus Presiden lebih lagi. Lah kalau yang utus Tuhan Yesus, apa enggak lebih dari bangga? Amin. Jadi kalau diutus Tuhan Yesus itu berarti kita dapat utusan yang paling tinggi. Itu luar biasa sekali, tidak semua orang saudara. Nah Yesus itu mengutus kita semua. Seperti Bapa mengutus dia. Kemudian yang keempat, mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan Yesus itu sedang mengembusi kehidupan dan kekuatan kepada murid-muridnya dengan Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus yang dijanjikan itu belum datang, Yesus sudah meratakan semua jalannya. Sehingga nanti pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, pada waktu Roh Kudus sudah dicurahkan, kekuatan dan kehidupan itu ada pada mereka. Kemudian yang kelima, memberi kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau murid-murid bilang diampuni, ya diampuni artinya diberi otoritas penuh. Kemudian yang keenam ini yang paling penting, melatih pada para murid agar mereka ini terbiasa melayani Tuhan walaupun Tuhan Yesus itu tidak nampak. Seolah-olah Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara, pada waktu saya pertama diterjunkan di pelayanan itu, ya bingung. Pelayanan di radio ya bingung, pelayanan di mimbar juga bingung. Karena belum biasa. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini enggak pernah sekolah Alkitab, saya SMA aja enggak lulus. Bimbing saya, tolong saya. Saya berikan hidup saya berikan semua yang saya miliki, saya serahkan sama Tuhan. Dan luar biasa Tuhan itu melengkapi semuanya loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, Tuhan akan melengkapi semua kebutuhan kita. Amin. Benar enggak? Apapun yang kita enggak punya, Tuhan akan melengkapi. Sehingga kita layak menjadi utusan Tuhan. Nah ini yang paling penting, kita harus yakin. Nah orang kalau melayani Tuhan dengan enggak punya keyakinan, enggak punya kekuatan, enggak punya semangat, ya enggak bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya menghadapi ketidakpastian pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Nah kita harus melakukan, saya singkat ya supaya gampang ingatnya, sesuatu itu kalau mudah diingatkan mudah dilakukan. Mereka harus melakukan 3P. P yang pertama adalah persekutuan doa mandiri. Kalau dulunya mereka ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus ini mati dan bangkit, kadang Yesus masih ada di situ, kadang enggak. Tetapi Tuhan Yesus, kita para murid itu harus berlatih. Supaya apa? Supaya mereka tetap bisa bersekutu. Tetap berdoa bersama secara mandiri. Walaupun Yesus kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Amin. Memang itu enggak mudah. Tapi itu pasti bisa. Supaya nanti kalau Yesus sudah betul-betul pulang ke surga 40 hari kemudian, mereka sudah terlatih. Dulu waktu kita ikut pemuritan ya, guru saya itu dari Kediri, punya 2 persekutuan. Yang satu di Jogja, namanya Persekutuan Doa Hujan Akhir. Yang satu di Klaten. Ya di Kopral Sayom ini Pak, dekat tetangga sini, Hujan Akhir. Nah Pak Yudi ini
selalu ada bersama kami selama 3 tahun lebih. Tetapi dalam hari-hari tertentu, kalau beliau nggak ada, apa kita terus nggak persekutuan, saudara? Ya tetap persekutuan. Ya kita gantian untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bergantian untuk memimpin. Dan itu harus bisa. Kita nggak mungkin seumur hidup jadi muridnya Pak Yudi terus, pendeta saya. Kita harus suatu hari bisa pergi untuk diutus. Makanya dia latih, ayo sendiri, bisa enggak? Nah kita harus bisa. Dan melayani semua harus bisa, mulai dari berkhotbah, memimpin pujian, kemudian nginjil orang, kemudian KKR kesembuhan ilahi, semua dilatih dan semua harus bisa. Untuk bersaksi semua harus cakap dan terampil. Untuk mengajar kita semua dilatih, semuanya harus bisa. Dan ternyata saudara, ya ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bertahan, ada yang tidak. Nah sekarang kayaknya yang di Klaten ini persekutuannya tinggal pengurus toh. Pengurusnya itu masih tiap seminggu sekali masih meneruskan, tapi ibadah rayanya kayaknya sudah berhenti. Kalau di Jogja tahun 2008 sudah berhenti. Tapi kita semua tetap masih berkumpul, ya sebulan sekali masih berkumpul, masih bagus lah hubungannya. Dan banyak di antara kita yang sampai hari ini masih tetap melayani Tuhan. Nah, jadi yang pertama ini persekutuan doa mandiri. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh para murid selama 40 hari itu? Nah, apa yang kedua itu adalah pemantapan iman. Kita lihat dulu di Yohanes 20 ayat 25, 27 dan 29. Tolong bisa ditayangkan. Yohanes 20 ayat 25, nanti dilanjut 27 sampai 29. Mulai dari ayat 25 ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Nah ini tadi kan kita sudah baca, jadi sampai sini aja. Jadi saudara, Tuhan Yesus tuh memakai Thomas untuk menjadi contoh bahwa Yesus ini ingin memantapkan iman para muridnya. Iman apa? Iman itu adalah percaya walaupun belum melihat dan belum ada bukti. Amin. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kalau iman percaya, kalau sudah melihat itu, kalau kita dagang ya, saya mau beli mobil, ya harus lihat dulu. Kalau sekarang ini biasanya di medsos kirim foto dulu, kirim videonya dulu, lihat coba dihidupin mesinnya, coba apa, coba di zoom dekatkan semua, terakhir video call. Nah kalau sudah yakin, kalau mobilnya tahunnya masih baru ya nggak perlu datang lihat. Tinggal mobilnya suruh ngirim aja kita bayar. Nah kalau dagang ya harus lihat dulu baru percaya, amin. Kecuali kita sudah berpuluhan tahun dan sudah jadi mitra, kadang-kadang saya nggak perlu lihat. Tetapi kalau iman ini harus percaya walaupun belum melihat. Jadi dimantapkan. Contoh nih dipakai itu Thomas. Thomas didatangi Tuhan Yesus dan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya lalu bilang, cucukkanlah tanganmu di bekas lubang di kaki dan tanganku. Thomas malu enggak saudara? Malu ya. Thomas kan bilang, sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas paku dan di kaki dan tangannya, aku enggak akan percaya. Tetapi hari itu di depan murid yang lain, Yesus menunjukkan, ini loh cucukkanlah tanganmu. Jadi saudara, hari ini betapa beruntungnya kita ini sebenarnya kalau kita ini berhasil jadi orang Kristen. Berita Injil, firman Tuhan itu disampaikan melalui media apa saja. Di medsos, di radio, di YouTube, dimanapun kita bisa mendengar. Tapi kok ya masih banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Benar enggak? Kalau kita bisa percaya itu sebetulnya suatu keberuntungan
yang luar biasa. Karena tidak semua orang loh mendengar firman Tuhan itu bisa percaya. Nah, kalau kita punya iman, itu harus iman yang mantap, saudara. Iman yang percaya walaupun belum lihat dan belum ada bukti. Saya itu melayani Tuhan sudah 24 tahun, saudara. Sudah berbagai macam hal saya alami. Setelah 24 tahun bersama Tuhan Yesus dan saya mengalami semua bukti, saya nggak butuh bukti lagi dari Tuhan. Amin. Nggak butuh lagi. Nggak butuh melihat, nggak butuh bukti, pokoknya dari Tuhan oke. Karena sudah 24 tahun ini saya selalu mendapat bukti, selalu Tuhan mencelikkan mata saya, semua yang saya inginkan, semua yang saya doakan itu dijawab Tuhan pada waktunya. Ya, contohnya suatu hari saya kepengen ATV. Di Indonesia ini ATV merek Yamaha itu kan sulit sekali. Saya bilang, Tuhan, saya pengen ATV Yamaha 250 cc yang perselingnya bukan yang matic tapi yang semi otomatis, kopling otomatis yang 4 speed pakai gardan. Barangnya sulit, saudara. Luar biasa. Saya ketemu dengan Pak Bupati namanya Pak Keli. Ini teman saya dari kecil. Saya diajak main ke rumahnya. Di rumahnya dia bilang, aku yang duwe ATV lho Pak Han. Elek-elek aku yang duwe. ATV tahun 2000 tapi masih seperti baru. Saya kaget loh, apa bener? Ditutupi pakai spray itu ya, saya buka, ATV Yamaha seperti yang saya minta. Persis yang saya minta. Terus Pak Keli itu bilang, wes kae, kono namanya tinggu wae. Kaget saya, yang bener. Berapa mintanya? Wah, sesuk tak kabari wis gonen sik we. Saya bawa, saya hidupkan setelah jalan semua, saya senang sekali karena persis sekali seperti yang saya inginkan. Kemudian Pak Kli bilang, wis pahan gue bayaran 40 juta aja. Karena yang saya sudah minta sama Tuhan persis, barangnya juga sama, kondisinya luar biasa, perlu ditawar gak Bapak Ibu? Gak perlu ya, amin. Lu malu mau nawar sama Tuhan Yesus, mau udah dikasih persis uangnya juga disediakan kok. Cuman saya bilang sama Pak Kli, ini banyak sudah mati suri, udah retak-retak. Banyak harganya 4 juta Pak. Piye nek kita paruan, kan nek Bapak berkenan loh, kalau nggak berkenan ya saya bayar 40, wes rapopo potongan separuh. Jadi saya bayar 38 juta. Ini luar biasa saudara. Jadi apakah kalau sudah seperti itu masih butuh bukti lagi? Butuh melihat lagi, amin? Enggak perlu ya. Semakin lama kita semakin mengenal Tuhan, semakin enggak butuh bukti lagi. Ini pemantapan iman. Kemudian yang terakhir adalah persiapan untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai siapa? Pakai Petrus. Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali loh. Lelean bahasa Jermannya. Kalau bahasa Inggrisnya face to face. Bahkan yang terakhir mulai menghujat saudara. Aku enggak kenal sama dia. Tapi begitu Tuhan Yesus menengok ke Petrus, Petrus juga pas melihat, waduh dia langsung jatuh saudara. 3 kali. Bayangkan Petrus ini adalah murid terkasih. Ada 3 murid terkasih Tuhan Yesus. Nomor 1 Yohanes paling terkasih. Kedua ini mungkin Petrus, yang ketiga ini Yakobus. Bayangkan murid terkasih kok nyangkal gurunya. Petrus ini malunya luar biasa. Sehingga Petrus ini saking putus asanya, saking malunya bali meneh jadi penjala ikan. Pada waktu Yesus berjumpa dengan Petrus, dia berkata, aku akan mengubah engkau dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Petrus sudah jadi penjala manusia. Tetapi karena putus asa, wah enggak mungkin Tuhan ngampuni saya sudah nyangkal 3 kali. Petrus kembali ke profesinya, bahkan ngajak murid yang lain. Dan murid lain juga pada ikut. Karena sebagian besar murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi Petrus dan berkata, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan 3 kali bertanya saudara. Petrus juga 3 kali menjawab dengan jawaban yang sama. Tuhan benar aku mengasihi engkau.
Tuhan juga menjawab 3 kali dengan hal yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Hancur enggak saudara? Artinya kenapa harus 3 kali? Karena Petrus nyangkanya juga 3 kali. Tuhan Yesus ingin memulihkan Petrus. Kita baca di kisahnya di Yohanes 21 ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21. Nah, ini terus saja, ini tadi saya sudah uraikan, terus ke 23 mungkin ya. Uh, 22 coba. Oh, terus lagi terus. 19 mungkin 19. Nah, coba ayat 18. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Artinya Petrus ini akan mati sebagai seorang martir. Dan yang jadi martir itu, ini contohnya Petrus. Ternyata yang jadi martir itu semua murid Tuhan Yesus, saudara. 12 murid, yang satu Yudas sudah mati bunuh diri. Matias pun penggantinya, ini juga matinya disalib, saudara. Harus siap mati sebagai seorang martir. Contoh Yesus sudah mengampuni dan memulihkan Petrus. Petrus ini dipercaya untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Petrus juga dipercaya memegang kunci kerajaan surga. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus bersiap-siap untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan menjadi martirnya Tuhan Yesus. Nah, kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama saudara, Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Amin. Kita harus melakukan sesuatu, saudara. Kalau para murid ini harus melakukan 3P, ya 3P, tolong ditampilkan tadi 3P-nya. Nah, yaitu persekutuan doa mandiri dengan tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Kemudian juga pemantapan iman, dan yang ketiga persiapan untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Amin. Jadi kita ini memang gak pernah melihat Tuhan Yesus, gak tahu ceritanya. Tapi di Alkitab kita sudah tahu. Dan kita ini harus percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun tidak ada bukti. Satu-satunya buku yang paling laris di dunia dan paling bisa dipercaya dan paling tinggi isinya, ilmunya itu apa namanya? Alkitab namanya. Alkitab itu buku yang dicetak terbanyak di dunia. Paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Dan buku yang berisi ilmu paling tinggi di dunia karena berisi pikiran Tuhan. Amin. Dan Alkitab ini adalah buku yang paling benar. Karena isinya adalah kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang benar di hadapan manusia, Tuhan belum tentu bilang benar. Tapi kalau Tuhan sudah bilang benar, manusia enggak mungkin bilang salah. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah jelaskan, masa penantian ini memang kita ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus ya harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Supaya kedatangan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Nah, ini nanti seri keduanya itu penantian, tetapi apa yang harus kita lakukan
pasca menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin, Tuhan Yesus berkati. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk membangun persekutuan, kesempatan untuk memantapkan iman setiap orang dan melayani Tuhan. Hidup ini ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan, hidup kita ini hanya sementara. 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya hanyalah penderitaan dan kesengsaraan.
Tuhan, ajarkan kami untuk menghitung hari-hari, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan rajin berbuat baik, rajin memberitakan Injil, rajin bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, rajin memenangkan jiwa-jiwa, rajin beribadah, agar keberadaan kami semakin hari boleh semakin menjadi berkat. Sehingga pada waktu kami sudah tua dan sudah tidak berdaya, hidup kami sudah menjadi berkat. Hidup ini bagaikan es batu, dipakai ataupun tidak akan tetap mencair. Tetapi kita harus mencairkan sesuatu yang berguna bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Masih banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu adalah tugas kita semua untuk menginjil mereka, untuk memenangkan mereka. Memang kami tidak mampu menginjil semua orang, tetapi bersama Tuhan Yesus kami mampu. Janjimu, barang siapa percaya kepadamu, dia akan melakukan semua perkara besar yang pernah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Bapak hambamu juga berdoa untuk pendeta Ibu Sarah, tambah-tambahkan urapanmu Tuhan, berkati keluarganya, bisnisnya, pelayanannya, kemudian kesehatannya, agar semakin hari semakin luar biasa. Dia semakin rajin melayani Tuhan, semakin berprestasi di hadapan Tuhan, agar semakin hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pengurus gereja ini, agar mereka semakin hari semakin bersatu padu, semakin membentuk kesatuan tubuh Kristus, sehingga gereja ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi wadah orang-orang percaya, orang-orang yang luar biasa, jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, dan semuanya untuk hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat di tempat ini, agar yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat diberi kelegaan, yang imannya mundur diberi kekuatan. Kami percaya Tuhan akan cukupkan semua itu, sehingga semakin hari semua jemaat di tempat ini akan semakin menyala-nyala, semakin berapi-api untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib untuk kita. Kita akan mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kita percaya juga bahwa melalui perjamuan kudus ada mujizat yang terjadi. Mari kita akan menaruhkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita melakukan maka ada mujizat yang terjadi. Yang sakit pasti akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk karya-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami akan mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Karena tanpa salib kami tidak ada harapan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, mujizat terjadi, yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa besar Terima kasih, ku berterima
Mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan buat tubuh yang dipecah-pecah untuk saudara dan saya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan Tuhan, mari kita makan dari tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita mengucap syukur untuk darah yang mengalir. Mari kita bersyukur, berikan rasa hormat kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditarik oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Untuk kesembuhan dari segala penyakit, untuk berkat dari sorga, berkat-berkat jasmani, berkat kelimpahan mengalir atas kita sekalian. Mari kita minum bersama-sama, katakan dalam nama Yesus. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Syukur buat kuasa-Mu Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Syukur, syukur. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Amin. Amin. Ada kuasa. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Bapa, kami percaya kuasa darah anak domba mengalir di tengah-tengah kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kurang sudah dicukupkan dan dilimpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mengucapkan terima kasih ya mewakili Ibu Kepala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan. Mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Evangelis Bapak David Sunar Handoko ya. Ibu Gembala pada siang hari ini tidak di tengah-tengah kita karena ada pelayanan pemberkatan di Solo, tapi nanti sore sudah ada lagi ya. Jadi siang ini tidak bersama-sama kita, akan ada pelayanan di Solo. Tetap semangat Bapak Ibu, amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita dengarkan dulu pengumuman.
Saudara boleh bergabung di tempat ini, ibadah kenaikan. Ingat, tanggal 9. Departemen Kaum Muda Daerah GSJA 1 Jawa Tengah akan mengadakan Youth Camp pada tanggal 17 dan 18 Juni 2024 dengan tema Be Strong and Courageous. Pembicara dari Departemen Kaum Muda Nasional GSJA. Registrasi 50.000 saja, bisa dibayarkan melalui transfer ke Tio Polri Karunia. Anak muda boleh bergabung. Informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Kak Ambar. Hai para wanita terpuji, jangan lewatkan Jumpa Wanita Terpuji 2024 dengan tema Song of Solomon, Power of Relationship dengan pembicara Ibu Esther Budiono, Ketua DKWN GCA. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Mei 2024 jam 10 di Betel Area Salatiga. Pendaftaran 20.000 dapat mendaftarkan melalui DKWW. Pendaftaran ditutup tanggal 10 Mei 2024. Kontak personnya dapat menghubungi staf gereja. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir keanggotaan, diharapkan dapat mengisi formulir yang sudah tersedia di lobi gereja. Mohon agar Bapak Ibu semua dapat mengisi secara lengkap untuk keperluan administrasi gereja dan untuk memberi pelayanan yang lebih maksimal dari gereja kepada Anda. Kami mendorong Bapak Ibu Jemaat yang belum bergabung dalam kelompok sel segera mendaftar dan bergabunglah dalam kelompok sel. Ada sharing, ada saling mendoakan, dan ada keluarga yang dibangun di dalam Tuhan. Bergabunglah di dalam kelompok sel. Demikian Philippine News untuk minggu ini. God bless you. Ya, demikian pengumuman hari ini. Ada yang pertama kali bergabung di tempat ini, adakah? Bisa mengangkat tangan? Semuanya jemaat lama ya. Jangan lupa buat kartu anggota ya. Yang lama tadi buat kartu anggota. Mari persiapkan persembahan. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Tiba saatnya kami mengembalikan segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami lewat persepuluhan, lewat misi, lewat persembahan yang lain. Kami percaya jika kami menabur, kami menuai. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ingat kasihnya. Ingat bilurnya ya. Begitu besar kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih yang sudah memberikan persembahan, mari bangkit berdiri. Bukan sebagai hakim dunia,
Tidak ada kasih lain selain kasih-Mu Tuhan. Amin. Yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Amin. Tidak ada kata lain selain pengucapan syukur kami yang kami naikkan sepanjang hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu begitu luar biasa sampai di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan. Kami masih ada sampai di hari ini. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena di hari-Mu yang kudus ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu yang begitu luar biasa yang Engkau berikan lewat hamba-Mu Tuhan, Pak David. Engkau berkati beliau dimanapun beliau berada. Berkati yang berlimpah-limpah atas hidup beliau Tuhan. Amin. Pakai beliau lebih hari, lebih luar biasa untuk kemuliaan Engkau saja. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Berkati Pak Jokowi yang masih beberapa saat lagi beliau akan melepaskan jabatan beliau Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan pemimpin yang luar biasa yang datang hanya daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk kota Klaten yang kami cintai. Tuhan berkati kota ini Tuhan. Biarlah kota ini berlimpah-limpah atas anugerah-Mu. Berlimpah-limpah atas kekayaan yang Engkau berikan bagi kota Klaten ini Tuhan. Berkati gereja kami ini pun juga Tuhan. Pakai gereja ini menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah Bapa. Kami dapat memberkati kota ini, negara kami ini pun juga Tuhan lewat gereja ini. Engkau juga memberkati pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Pakai kami semuanya untuk kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini dan kami akan kembali pulang. Engkau berkati aktivitas kami di hari ini dan kami yakin dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati berdoa sebelumnya.